semoga kegiatan kita pagi ini berjalan lancar. Marilah kita buka kegiatan pra-BMO kita pagi ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pengawas PKSD Kecamatan Tuban, Pak Ucul SBD. Yang terhormat guru Komite Pembelajaran dan Bunda-bunda pendidik TK Siratul Mustaqim. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di kegiatan pra-BMO kita pagi hari ini. Selamat pagi pengawas dan bunda-bunda. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pra-BMO kita. Kita bersama-sama akan mengisi dasar informasi. Jadi yang pertama tanggal pelaksanaan, yaitu di sini kita buat tanggal 26 Agustus ya 2023. Kemudian jumlah peserta pra-BMO yaitu pengawas, guru komite pembelajaran dan kepala sekolah TK Siratul Mustaqim. Kita masuk ke pertanyaan refleksi ya. Hasil pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik. Nah, di sini nanti kita sama-sama berdiskusi dari program yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Kita melihat sama-sama hasil refleksi pembelajarannya. Jadi bagaimana pengamatan bunda-bunda dalam mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas, hambatan, kendala, dan solusinya. Bunda-bunda dan Pak Pengawas, sebagai informasi, diskusi kita di pra-BMO ini pertama yaitu hasil refleksi. Nanti akan kita kirim sebagai laporan bahwa kita telah melaksanakan pra-BMO yang pertama di bulan Agustus tahun 2023. Jadi kita laksanakan kegiatan ini sebelum kita melaksanakan PMO Satuan Pendidikan. Nah, yang akan kita lakukan sekarang yaitu refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Yang pertama, kita bahas dulu tentang karakteristik satuan pendidikan yang sudah kita susun mengenai karakteristik sekolah, karakteristik peserta didik, tenaga pendidik, dan sosial budaya. Nah, seperti bagaimana karakteristik sekolah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas, bagaimana hasil asesmen selama ini dari bulan Juli dan Agustus yang sudah dilaksanakan. Secara garis besar, permasalahan di kelas bunda-bunda itu apa? Kemudian bagaimana tingkat ketercapaian pembelajaran di kelas A dan B. Nah, nanti silahkan bunda-bunda menulis di kertas, nanti saya bagikan kertasnya, dan apa solusinya. Jadi kita ada hambatan, ada tantangan, pasti kita kan punya solusinya. Jadi nanti di PMO nanti kita ambil apa sih isu yang paling mendesak, itu yang akan kita ini kan di PMO Agustus 2023 ini. Nah, selanjutnya dari hasil refleksi ini kita akan menjadwalkan untuk kegiatan PMO kita ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita diberi sehat, bisa dilancarkan kegiatan PMO pertama di Satuan Pendidikan secara mandiri. Amin. Baik, sebelum kita mulai ya ke kegiatan kita selanjutnya, kita minta dulu sepatah dua patah kata dari Pak Pengawas kita, bagaimana beliau nanti ngasih motivasi buat bunda-bunda semua, buat TK Siratul Mustaqim khususnya ya, biar kita sama-sama belajar di sini supaya lebih baik lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kepala Sekolah Siratul Mustaqim yang saya hormati, serta jalan guru dan komite pembelajaran. Bahwasanya kegiatan itu merupakan suatu kewajiban daripada pelaksanaan sekolah-sekolah gerak yang ada di Kecamatan Menang, khususnya di Siratul Mustaqim.
kegiatan yang apa namanya suatu kewajiban, suatu program yang sudah ditentukan dalam kegiatan sekolah penggerak. Maka untuk itu lakukanlah sesuai apa yang sudah diprogramkan dalam petunjuk BSI khususnya bidang PAUD, supaya itu bisa berjalan, bisa terlaksana sesuai apa yang kita lakukan. Ini tahun kedua. Nah, ini merupakan pelaksanaan BSI khusus di bidang PAUD di tahun kedua. Semoga kegiatan ini dilaksanakan terus sesuai jadwal dan supaya bisa menghasilkan apa yang kita inginkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ke depan kalau ada kegiatan yang ditetapkan pada tanggal 16 pengampunan supaya kita bisa kolaborasi dan sebagainya. Kegiatan PMO merupakan mencari apa yang masih belum bisa terlaksana atau supaya bisa dulu kelompok B. Yang pertama mengenal karakteristik sekolah. Satu, yang sudah belum sesuai karakteristik pendidik. Yang kedua, latar belakang sekolah yaitu minoritas Islam. Terus yang kedua, pelaksanaan pembelajaran sesuai pembelajaran di kelas. Satu, pembelajaran di kelompok B sudah menggunakan mediatik seperti pembelajaran menonton video, pembelajaran kegiatan yang tidak membuat anak bosan dalam pembelajaran. Yang ketiga, hasil asesmen. Hasil asesmen di kelompok B yaitu sudah sesuai dengan modul ajar, pembelajaran yang terpacu pada modul ajar, meningkatkan mutu belajar sambil bermain. Yang keempat, bagaimana tingkat ketercapaian di kelas. Yang pertama, tingkat ketercapaian pendidik yang beragam. Ada anak yang fokus mengikuti pembelajaran dan ada anak yang kurang memperhatikan, yaitu sering bermain di dalam kelas. Nah, itu aja, Bu. Kendalanya apa, Bu? Kan itu ada banyak sih kedengarannya. Pasti kan ada kendalanya. Yang pertama, kendala guru yang sering dihadapi ya. Karakter pendidik yang beragam membuat guru susah olehnya keterbatasan guru, Bu. Karena banyak murid, misalnya gurunya cuma satu, itu yang terbatasnya. Karakter anak berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang diam. Terus yang ketiga, menemukan bakat pendidik, yaitu contohnya karena kurang minatnya anak dalam mewarnai, itu kendalanya. Yang keempat, kurang konsentrasi. Tadi ya sering bermain, ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Itu kendalanya. Baik, kalau dalam asesmen ada kendala tidak? Tidak ada. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, karakteristik sekolah. Yang sepengetahuan saya, TK Suratul Mustaqim ini merupakan TK yang sudah maju karena ditandai dengan siswanya yang begitu banyak dibanding dengan TK-TK yang lain. Iya. Ya. Terus pengetahuan saya, mohon maaf ya, karena sebelumnya kan saya di sini masih baru, jadi belum bisa begitu banyak menilai. Iya. Untuk yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas? Pembelajaran di kelas ini untuk yang di kelas A ini kayaknya belum maksimal. Karena apa ya? Ya. Cara kita menyikapi anak yang terlalu aktif itu nabon. Sedangkan yang di sebelahnya itu sudah bisa menulis, ibaratnya sudah bisa menulis, kenal dengan angka, huruf,
tapi sebenarnya lagi ada yang belum bisa memegang pensil gitu. Masalahnya di situ. Jadi kalau kita tambah pelajaran tuh yang sebelahnya bisa, yang sebelahnya lagi ini bakal ketinggalan karena kan dia pensil aja ibaratnya belum bisa pegang gitu kan. Sisanya di situ. Terus yang ketiga, Asesmen. ya hasil asesmen dari bulan Juli sampai Agustus. Asesmen tadi penilaian ya. Ya itu tadi untuk yang kelas A memang belum efektif lagi. Iya. Jadi gimana ya, susah tuh. Gimana cara menyikapi yang tadi itu nah? Cara menyikapi siswa yang beragam banyaknya itu yang susah lagi di kelasnya tuh ya. Terus yang keempat, tingkat ketercapaian pembelajaran. Nah, tadi kan yang Bunda bilang tuh apakah sesuai dengan modul ajar, RTP atau belum? Di sini saya belum pernah belajar yang RTP sama yang tuh. Makanya kalau bilang sudah tercapai, aku belum pernah melihat RTP-nya. Oke, biar nanti kita belajar ya karena memang karena guru kelasnya tidak ada ya. Karena Bunda kan hanya guru ya bantu. Jadi ya syukur alhamdulillah ini aja sudah bisa ya, sudah bisa menyikapi bagaimana hambatannya ya. Oke. Untuk yang keempat belum bisa. Iya. Ya, sekian terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.